Wa bisanadil muttasili ilal imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala aidan innallaha auha ila nabiyyin min bani Israila an akhbir qaumaka annahu laisa abdun yasumu yauman ibtigha'a wajhi illa asahhahtu lahu jismahu wa aqzamtu lahu ajrahu. Artinya, dan bersabda siapa Rasulullah aidan juga. Jadi di depan ada hadis Rasulullah yang menyatakan sumu tasihu. Ya, jadi sumu tasihu, puasa kamu pasti kamu akan sehat. Nah, di samping itu ada lagi hadis Nabi nih, wa qala aidan. Begitu juga Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala auha ila nabiyyin, telah memberikan wahyu siapa Allah ila nabiyyin kepada nabi min bani Israil, dari nabi-nabi yang ada di Bani Israel. Jadi nabi yang ada di zaman Bani Israel begitu banyak, sehingga ya ulama ya di zaman saat ini ya itu katanya sama dengan para nabi ya di zaman Bani Israel. Ya, sebab ya setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga posisi ulama ya itu di zaman sekarang ya itu posisinya sama, menduduki seperti nabi-nabi yang ada di zaman Bani Israel. Makanya Rasulullah bilang al ulama warasatul anbiya, karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Nah, sementara nanti kalau Nabi Allah Isa akan diturunkan ke bumi ini, ke dunia ini, itu dia tidak membawa ajaran dan syariat yang baru. Tetapi Nabi Allah Isa itu akan melaksanakan dan melanjutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu Saudara, salah satu ciri hari kiamat itu nanti akan diturunkannya Nabi Allah Isa alaihi salam, yang saat ini posisi Nabi Allah Isa alaihi salam itu masih ada di atas langit. Ya, jadi keyakinan umat Islam di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Jadi mereka tidak membunuh Nabi Allah Isa, mereka tidak menyalib Nabi Allah Isa, walakin subbiha lahum, tetapi yang dibunuh mereka, yang disalib oleh mereka itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi Allah punya kekuasaan. Jadi ada ya murid Nabi Allah Isa yang berkhianat, itu yang mengejar Nabi Isa paling depan, yang tujuannya ingin membunuh Nabi Isa, itu dirubah sama Allah bentuknya sama persis dengan Nabi Isa. Bahkan di beberapa tafsir dijelaskan itu sampai suaranya sama. Jadi bukan bentuk wajahnya saja yang disamakan, tetapi suaranya pun sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka udah yakin banget yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Padahal Nabi Isa diapain? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas langit. Sampai saat ini Nabi Isa masih hidup. Dan nanti dia akan turun ke bumi ya, melanjutkan yaitu syariat Nabi Muhammad. Dan Dajjal itu ya, dan nanti ada yang namanya Ya'juj Ma'juj. Nah, itu fitnah yang sangat besar. Jadi Dajjal ini hanya bisa dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya posisi para ulama ya di zaman saat ini ya setelah Rasulullah wafat, nah itu mereka posisinya sama seperti para nabi-nabi di zaman Bani Israel. Ya. Jadi Allah mewahyukan kepada nabi dari Bani Israel. Ya, apa ya bunyinya? An, ini tafsiriyah. Nih, yang pada ngaji nahu. Ya, jadi kalau setelah lafaz auha ya itu nanti ada an. Nah, itu annya
ya kalau belajar ngaji nahwu tuh di dalam kitab Syuzuruz Zahab tuh ada tuh dijelaskan. An ya itu namanya tafsiriyah. Ya, jadi annya bukan an mukhaffafah minas sakila, bukan an huruf nasab, tapi annya an tafsiriyah gitu. Jadi bentuk wahyunya apa? An, ai, artinya nih bunyinya wahyu, kan wahyu itu satu perintah dari Allah. Dibilang begini sama Allah kepada Nabi di zaman Bani Israel, ahbir qaumaka, beritahukan kepada kaum kamu, annahu laisa abdun yasumu yauman, bahwasanya tidak ada dari hamba Allah yang berpuasa satu hari aja puasa. Berarti memang puasa itu dikenal bukan zaman Nabi Muhammad aja, bukan zaman umat Nabi Muhammad saja, tetapi puasa itu udah dikenal sebelum ya umat Nabi Muhammad. Jadi zaman dulu para nabi-nabi di zaman Bani Israel pun itu mereka diperintahkan puasa. Cuma bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu hanya istimewa buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka disuruh puasa itu beda. Puasanya bukan seperti puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kalau kita nih istimewa 1 bulan namanya Ramadan, itu diperuntukkan sebagai bentuk hadiah terindah buat siapa? Buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara kalau orang-orang yang sebelumnya tetap diperintahkan puasa, cuma puasanya beda. Seperti Nabi Daud kan puasa tuh, 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Tuh, ada yang puasa saumud dahar, puasa terus sepanjang tahun. Puasa aja. Ya, seperti itu. Itu berat Bapak Saudara. Ya, tuh di Padarincang ya salah satu kiai yang terkenal, Kiai Munpasir namanya. Itu santrinya kalau pengen ya jadi santrinya Kiai Munpasir harus puasa dahar. Ya, itu ujiannya begitu, puasa dahar dulu. Apa puasa dahar? Puasa 1 tahun full, kecuali hari-hari yang tidak dibolehkan puasa. Misalnya Yaumul Id, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Yaum Ayyamit Tasyrik, hari-hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Selain itu suruh puasa. Nah, kalau kuat boleh deh jadi santrinya. Nah, seperti itu. Ya, tetapi banyak juga santri-santri yang mengamalkan puasa dahar. Ya, ada yang 3 tahun, Pak. Puasa 3 tahun. Ya, itu puasanya kagak makan, Pak. Sama kagak minum di siang hari. Nah, seperti itu. Ya, siang hari nggak pernah makan. Ya, itu 3 tahun kagak puasa. Nah, ya itu dia nggak makan nggak minum. Ya, itu namanya saumud dahar. Nah, itu ada. Nah, kita nih enak. Dalam 1 tahun 12 bulan cuma disuruh puasnya 1 bulan doang. Makanya kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad kagak puasa juga kebangetan banget dah. Ya, ini nikmat, hadiah terbesar yang Allah berikan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Makanya manfaatkan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tuh, jadi di sini bilang tidak ada dari hamba Allah yang berpuasa 1 hari saja. 1 hari ini kita puasa. Ibtigha wajhi, itu mengharap keredoan saya. Illa as-sahhahtu lahu jismahu, melainkan saya kasih sehat badannya. Wa a'zamtu lahu ajrahu, dan saya kasih ya besar ganjaran pahalanya. Jadi dikasih sehat sama Allah dan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa cuma 1 hari. Ya, dikasih sehat sama Allah, dikasih ganjaran pahala yang sangat besar. Nah, makanya Nabi bilang begitu, sumu tasihu. Ini buat kita semuanya umat Nabi Muhammad. Puasa kamu 1 bulan, jangan takut. Ya, tasihu, pasti kamu akan sehat. Insya Allah. Wasirru tilkal hadisi, bermula rahasia hadis tersebut. Analis saumi taksiron ajiban, bahwasanya untuk puasa ada pengaruh yang sangat besar. Fi hifzil a'dha'iz zahirati, di dalam menjaga anggota-anggota yang zahir. Itu anggota yang zahir yang kelihatan maksudnya. Itu dengan puasa sangat pengaruhnya sangat besar buat anggota-anggota tubuh manusia yang zahir. Ya, terus apalagi? Ya, wa
qawil jawarihil batinati, dan juga bisa memperkuat anggota-anggota tubuh yang batin yang enggak kelihatan. Jadi semuanya ya begitu istimewa dengan puasa. Anggota tubuh manusia yang zahir maupun anggota-anggota tubuh yang batin itu jadi sehat semuanya. Sehat zahir, sehat batin. Ya, wa himayatiha minat tahliqil jalibi lil mawadil fasidati, dan dipeliharanya tuh ya anggota-anggota baik yang zahir maupun yang batin dijaga, dipelihara dari percampuran yang bisa ya menarik ya kepada unsur-unsur yang rusak. Ya, jadi nanti ada ya sel-sel yang rusak. Jadi insya Allah dengan puasa sel-sel tubuh manusia itu semuanya dikembalikan menjadi normal, menjadi baik. Ya, enggak ada yang rusak. Ya, selama 11 bulan mungkin mesin-mesin yang ada di dalam tubuh kita tuh ya banyak yang rusak karena bekerja begitu capek, terus bekerja. Nah, disuruh puasa 1 bulan sehingga mengembalikan sel-sel tersebut menjadi hebat lagi, menjadi kuat lagi, menjadi sehat lagi, menjadi sempurna lagi. Nah, itu. Jadi ya manusia kan tubuhnya itu bekerja terus, khususnya bagian-bagian perut. Ya, itu terus bekerja 11 bulan. Nah, 1 bulan istirahat. Ya, untuk mengembalikan supaya ya sehat semuanya tuh, ya normal kembali. Wastibrogil mawadir rodiati, dan mengosongkan materi-materi yang rendah, yang rusak, yang hina tuh. Jadi yang tadinya sel-selnya udah pada rusak, ya itu akhirnya nanti bisa sempurna lagi. Wazalika min akbaril auni, itu merupakan salah satu pertolongan yang sangat besar alat taqawi, ya supaya dia jadi kuat dan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, udah kuat zahir, udah kuat batin, ya sehingga nanti akan muncul cahaya dalam hati manusia. Sehingga disitulah ya dia bisa dicetak menjadi manusia yang bertakwa. Tuh, makanya salah satu tujuan orang berpuasa dijelaskan dalam Al-Quran itu tuh la'allakum tattaqun. Itu supaya mencetak ya hamba-hamba Allah menjadi manusia yang bertakwa. Kenapa? Karena takwa ini sangat penting. Ya, jadi manusia itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila bertakwa. Kalau enggak bertakwa enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ya yang paling mulia di antara kamu itu adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Ya, terus ya supaya hati kita bersih dengan puasa, hati kita bersih. Ya, dan itu yang bisa memberikan keselamatan manusia ya pada saat bertemu dengan Allah. Ya, hati yang bersih. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari itu ya maksudnya di hari pada saat manusia udah bertemu dengan Allah. Ya, dunia udah kita tinggalkan semuanya. Kita udah mati semuanya. Nah, saat itu nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah bilang la yanfa'u malu wala banun. Di hari itu udah enggak ada lagi manfaatnya harta, enggak ada lagi manfaatnya pangkat, jabatan, kekuasaan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka orang-orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nah, dengan puasa ya zahir batin jadi baik semuanya. Nah, sehingga itulah yang bisa ya mempermudah manusia bisa meningkat ya menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diambil dari kitab Khosais al-Ummatil Muhammadiyah,
Ya, jadi ya ini dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya kita udah sangat familiar di bulan Ramadan ini. Kata-kata kutiba alaikumusiyam ya diwajibkan atas kamu puasa. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum atas orang-orang yang hidup sebelum kamu. Berarti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga diwajibkan berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Haqqan, pasti kamu akan menjadi manusia yang bertakwa. Ja'lu hali kulli shaimina ibadatan wa ta'atan. Dijadikan kondisi setiap orang yang berpuasa itu nilainya jadi ibadah dan jadi ketaatan. Tuh salah satu keistimewaan orang puasa. Apapun yang dikerjakan yang dinisbahkan kepada orang yang berpuasa nilainya di ibadah. Semua yang dinisbahkan kepada orang yang berpuasa itu jadi bentuk taat. Tuh, karena orang yang berpuasa yang imanan wahtisaban, puasanya itu semata-mata iman dan mengharap ridha Allah, itu nanti jadi semuanya jadi bagus. Semua kondisi yang ada pada orang-orang yang berpuasa nilainya jadi ibadah, nilainya jadi bentuk ketaatan. Nah, itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Min isi Ramadan, di antara keistimewaan Ramadan, hiya adalah keistimewaan Ramadan ja'lu hali kullin shaimina ibadatan wa ta'atan. Dijadikan kondisi setiap orang-orang yang berpuasa nilainya jadi ibadah, nilainya jadi ketaatan. Tuh. Jadi kita mau ngapain aja nih Pak kalau lagi puasa, Bu, ngapain aja kalau lagi puasa dinilai jadi ibadah. Enak gak kira-kira? Enak. Ya, nah seperti itu Masya Allah. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah. Kama ruya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bunyi hadisnya. Sumtus shaimi tasbihun. Diamnya orang yang puasa tasbih. Diam aja dikit, diam aja. Kagak ngomong. Ya artinya kalau ngomong yang jelek kan itu jadi dosa. Didiam lah tuh, didiam aja. Lebih bagus didiam. Kalau di ngomong itu nanti ya efeknya negatif. Jadi ya efeknya nggak bagus. Sekarang diemnya orang puasa, ditahan tuh mulutnya kagak ngomong, itu nilainya jadi tasbih. Sama dengan dibaca subhanallah, kan tasbih. Ya, jadi diemnya orang yang berpuasa itu nilainya jadi tasbih. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ini tidur tanda kutip, bukan berarti dikit-dikit tidur, bukan. Dia tidurnya karena capek, letih, ya semalaman qiyamul lail, kemudian dia tidur supaya tujuannya nanti biar kuat lagi ibadah. Tidurnya dinilai ibadah. Itu begitu. Jangan dibilang Ustaz itu kan ada hadis naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Makanya habis subuh tidur, bangun lagi tidur lagi, ya zuhur tidur lagi, asar tidur lagi. Bukan begitu maksudnya. Ya jangan ya disalahgunakan begitu ya. Nah kalau yang bilang naumus shaim ibadah, memang ada hadisnya. Ini nih hadisnya ada. Tapi tidur yang bagaimana? Kalau dia udah capek baca Quran, udah ngantuk banget dah, jangan dipaksain ya. Baca Quran udah ngantuk banget ya, baru satu ayat udah ya Allah udah merem lagi, tahu mana dia nih bacaan hilang lagi, tidur dulu, udah tidur ya. Mudah-mudahan ntar habis tidur kuat tuh mau baca Quran biar enak tuh. Nah tidurnya jadi ibadah tuh, tidurnya jadi ibadah gitu. Jadi kita kalau udah baca Quran udah ya Allah kagak ketemu dah ya, baru satu ayat merem, tidur dulu. Nah ntar bangun tidur baru baca Quran, kan enak tuh ya. Itu tidurnya orang yang begitu yang punya nilai ibadah. Sholat tarawih ya jangan ngantuk ya. Ini kita sholat tarawih ngantuk banget, makanya tidur siang, qailullah namanya. Tidur siang itu ibadah. Kita lagi puasa tidur 1 jam misalnya, tujuan apa?
antar malam sholat tarawih jangan ngantuk. Tidurnya tuh orang yang puasa dengan niat ntar sholat tarawih kagak ngantuk, berarti tidurnya termasuk ibadah. Ini jangan tidur mulu, ya tidur banyak tapi giran tarawih ngantuk-ngantuk aja juga. Nah itu nggak ada pengaruhnya namanya. Jadi kita tidur siang tujuannya supaya malam bisa qiyamul lail. Qiyamul lail itu ya sholat tarawih termasuk. Ya sholat tarawih termasuk qiyamul lail. Ya, jadi nanti kita akan bahas terkait dengan qiyamul lail maksudnya apa tuh. Nanti kita akan bahas. Ya, apa yang dimaksud dengan qiyamul lail. Nah, nanti ada ya maksud dan tujuannya seperti itu. Ya, nah ini nih. Jadi tidur yang seperti itu. Ya, makanya qailulah itu sunnah Nabi. Ya. Tidur siang itu sebelum zuhur. Jam 11 kita tidur. Nah, hampir zuhur kita bangun dah. Zuhur jam 12 lewat 7 menit. Nah, jam 12 kita udah bangun. Jam 12 kurang 10 menit udah bangun. Siap-siap sholat zuhur. Itu dari jam 11 sampai jam 12 kurang 10 menit dia tidur. Sunnah Nabi tuh qailulah. Ternyata Pak, Bu, ini tidur qailulah di beberapa negara barat itu udah dilakukan. Orang yang kerja diwajibkan qailulah. Di perusahaannya Pak, Bu, itu kalau jam 11 suruh tidur ya sampai jam 12. Setelah itu bangun lagi. Ternyata hasil yang didapatkan, hasil kerjanya lebih produktif. Wah, berarti benar hadis Rasulullah. Nah seperti itu. Jadi bukan tidur habis makan siang, ya jam 1 habis makan sepiring tidur, bangun jam 5, ya. Nah begitu jangan, bukan begitu. Tidur siang itu jam 11 sebelum zuhur bangun. Ternyata di kantor-kantor tuh sekarang udah mulai diterapkan tidur qailulah yang pernah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata Pak, ajaran-ajaran Rasulullah itu emang benar-benar ada maksud tujuan. Itu mengembalikan ya tenaga sehingga orang-orang kerja itu lebih produktif dibandingkan dia terus kagak tidur. Ya kan orang kerja itu sekarang dari pagi sampai sore. Nah begitu. Nah sehingga diperlukan istirahat. Sehingga disuruh istirahat. Pokoknya jam 11 nggak ada kegiatan, tidur sampai jam 12 sebelum zuhur. Nah setelah itu kembali beraktivitas. Dan ini ternyata benar apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang Barat itu udah mulai menerapkan. Orang Jepang udah mulai menerapkan seperti itu. Ya, masya Allah, istimewa ajaran Islam itu. Ya, jadi itu wa naumuhu ibadah tuh dinilai ibadah begitu tuh. Ya, jadi dengan tidur ya nanti akan mengembalikan tenaganya, semangat kerjanya, semangat amalnya itu akan kembali ya 100% lagi. Ya, itu tuh tidurnya jadi ibadah. Wa du'auhu mustajabun. Nah, doanya orang yang puasa itu diterima. Wa amaluhu mudha'afun. Kemudian amal-amalnya dilipat gandakan. Tuh amal-amal orang yang puasa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasumtu al-muraghabu fil hadisi. Nah, ini yang dimaksud diam yang dianjurkan oleh hadis Rasulullah. Tarkul kalami fil batili, tinggalkan omongan yang batil. Tuh, ngomong yang omongannya itu batil. Ya, sehingga menimbulkan fitnah, enggak baik. Nah, itu tinggalkan. Berarti diem di situ tuh jadi tasbih. Wa kazal mubahu, begitu yang mubah. Yang mubah yang bagaimana? In jarra ila syai'in batilin, jika memang itu mendorong kepada sesuatu yang batil, min zalika, daripada yang demikian itu. Nah, yang mubah pun kalau bisa ditinggalkan. Kalau bisa-bisa nanti dia ngomong itu bisa mendorong dia ya melakukan kepada sesuatu yang batil. Tapi kalau omongan yang kira-kira banyak manfaatnya, ya lebih bagus ngomong. Lagi puasa banyak ngomong nggak apa-apa kalau isi omongannya dakwah. Ya, ketika dia lagi puasa tapi dia berdakwah, yang omongan-omongannya itu akan bermanfaat, memberikan pencerahan kepada orang-orang ya untuk ya melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Ya, nah itu dia bicara lebih bagus. Tapi kalau omongannya itu dampaknya membawa kepada kerusakan, ya itu wajib didiam.
Atau yang mubah, yang kira-kira nih omong si mubah tapi nanti bisa mendorong kepada sesuatu yang batil. Nah itu juga lebih bagus dia diam aja. Nah itu yang disebut diamnya yang dianjurkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ya yang dinilai tasbih diamnya begitu. Wan naumu al muraghabu fil hadisi, bermula tidur yang dianjurkan dalam hadis Rasulullah di atas. Izanawa, apabila niat siapa seseorang yang berpuasa, binaumi dengan tidurnya orang yang berpuasa, fil laili baik di waktu malam, wan nahari maupun di waktu siang, ataqawi al amali. Tuh niatnya begitu. Dia tidur baik tidurnya di waktu malam atau tidur di waktu siang, itu ataqawi al amali, untuk memperkuat amal, untuk meningkatkan produktivitas amal ibadah. Nah, itu tidurnya jadi ibadah. Tidur nih, ya jam berapa kita, misalnya jam 11 kita tidur nih, ya dengan tujuan nanti jam 3 kita mau bangun, kita mau qiyamul lail, mau baca Quran, mau makan sahur, berarti tidurnya di situ nilainya ibadah. Kenapa? At-taqawi, ya untuk memperkuat alal amal, untuk beramal, untuk beribadah. Ya, jadi tidur di situ nilainya jadi ibadah. La mutlaqun naumi, bukan semata tidur. Ya, la mutlaqun naumi, bukan semata tidur, bal min adabis shaimi, bahkan termasuk adab orang puasa, alla yuksiran nauma bin nahari, jangan memperbanyak tidur di waktu siang. Tuh, termasuk adab-adab etika orang yang berpuasa, jangan memperbanyak tidur di waktu siang. Jangan tuh, nggak boleh. Ya, jadi siang itu jangan tidur mulu. Kita lihat pagi tidur, jam 10 tidur, jam 11 tidur, jam 12 tidur, jam 2 tidur. Nah ini jangan. Jadi termasuk adab orang yang berpuasa, mereka tidak memperbanyak tidur di waktu siang hari. Terus apalagi? Wala yuksira al-aqla bilaili. Termasuk adab orang yang berpuasa, alla yuksira. Begitu lagi. Jadi wawunya huruf ataf, di situ ada annya. Wa alla yuksiral akla, dan tidaklah orang yang berpuasa memperbanyak, siapa orang berpuasa, al akla, akan makan, bil laili, di waktu malam. Nah waktu malam ya jangan makan mulu. Ya ini maghrib makan, pulang tarawih makan, jam 12 makan, entar jam 3 makan lagi. Ya itu namanya ya nggak bagus. Jadi adab orang yang berpuasa, jangan memperbanyak makan di siang, ya di malam hari. Jangan memperbanyak tidur di siang hari. Padahal kan malam boleh kita makan, boleh kita minum, tapi sekedarnya aja. Jadi jangan sampai siang kelaparan, malam kekenyangan. Jangan begitu. Ya, siang ya ribut lapor, begitu mulu ngomongnya. Ya Allah Ustaz, siang saya lapar banget. Kalau malam ngomongnya kenyang banget, malam kekenyangan. Nah jangan begitu ya. Jadi kita harus biasa-biasa aja. Di siang hari udah lapar, di malam hari makan sekedarnya aja. Itu adab orang yang berpuasa. Walayak tasid, dan ekonomis lah orang yang berpuasa. Itu iktison, itu artinya begitu, pertengahan. Ya jangan terlalu, jangan juga tidak sama sekali. Ya kalau nggak sama sekali juga ntar sakit perutnya, nggak makan sama sekali. Bahkan wisol pun nggak boleh. Puasa wisol bagaimana Bapak Ibu Saudara? Puasa wisol itu udah waktu maghrib dikagak buka, saya masih kenyang. Ya isya nggak makan nggak minum terus sampai ya subuh lagi, itu nggak boleh. Jadi namanya wisol. Wisol itu menurut kita sebagai umat Nabi Muhammad dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Supaya ada kekuatan. Sebab ya kita nggak boleh menjerumuskan diri kita ke dalam kehancuran. Wala tulku biaidikum ilab tahluka. Jangan kau jerumuskan diri kamu ke hancuran. Puasa siang hari nggak makan nggak minum. Waktunya buka puasa maghrib, cepet makan, batalin puasa. Cepet minum, batalin puasa kita. Itu yang disebut dengan takjil fitri, menyegerakan berbuka puasa. Nah, tapi walayak tasid, artinya ekonomis. Ya, artinya sedang-sedang saja.
Bidzalika, pada yang demikian itu. Kalau siang karena capek letih tidur sekedarnya boleh tidur. Malam ngantuk sekedarnya boleh tidur. Makan sekedarnya silahkan. Itu namanya wal yaktasid bidzalika hatta yajida, sehingga dia akan mendapatkan masal ju'i wal atasi, ya, terus sentuhan lapar dan hausnya masih ada. Jadi sentuhan lapar dan haus di malam hari itu masih ada pengaruhnya. Nah begitu. Fatatahazzabu nafsu, maka akan terdidik tuh jiwanya. Ya, jadi tubuhnya akan terdidik karena udah biasa tuh. Ya, lapar di siang hari, malamnya pun enggak terlalu kenyang. Ya, tetap sentuhan lapar dan haus masih ada, sehingga akan terdidik jiwanya. Ya, watada'afu syahwatuhu, dan lemah syahwatnya. Nah, ini yang ketiga yang paling penting. Wa yastaniru qalbuhu, akhirnya hatinya memberikan nur cahaya. Tuh, orang kalau udah biasa dilatih lapar, malamnya masih sentuhan laparnya masih terasa, hausnya masih terasa, nanti syahwatnya akan lemah. Nah, kalau syahwatnya udah lemah, nanti akan muncul apa? Nur dalam cahaya. Nah, begitu, nurun ala nurin. Ya, cahaya ya itu akan ada di dalam hatinya. Nah, orang kalau udah bercahaya, udah enak sama Allah tuh, udah langsung connect. Ya, nggak mungkin error lagi sama Allah. Sebab kalau kita umpamakan, kalau dalam belajar ilmu tasawuf itu seperti kaca. Ya, kaca kalau bersih, kalau kita berkaca kan kelihatan semuanya. Ya, kalau kacanya pada karatan, kita mau berkaca nggak kelihatan, kalingan. Nah, begitulah hati manusia. Hati manusia itu banyak karatnya, karat. Nah, di dalam bulan Ramadan itu ya dididik, digembleng dengan rasa apa? Rasa lapar, rasa haus, sehingga syahwatnya lemah. Nah, kalau syahwatnya lemah, nanti hatinya jadi memunculkan cahaya nur sehingga jadi bersih. Nah, orang kalau udah bersih, Pak, itu berkaca enak udah. Wa yastaniru qalbuhu, itu artinya itu udah bercahaya hatinya. Wadzalika sirrus saumi. Nah, itulah rahasia puasa. Wa maksuduhu, dan maksudnya orang berpuasa. Itu dijelaskan dalam kitab Dalilul Falihin. Ya, syarah daripada Riyadus Shalihin, yaitu karangan Imam Nawawi. Ya, Riyadus Shalihin itu ada kitabnya disyarahkan dengan kitab Dalilul Falihin. Itu dijelaskan begitu. Jadi cara ya untuk mendidik, menggembleng ya jiwa manusia, salah satunya dengan lapar dan haus. Ya, dengan lapar dan haus maka syahwatnya akan lemah. Nah, kalau udah syahwatnya lemah, maka nanti akan muncul cahaya nur dalam hatinya, dan itulah rahasia orang yang berpuasa. Maksud orang yang berpuasa. Cukup saya kira. Nanti baru syahrul qiyamil lail. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara, kalau yang ada waktu habis kita ngaji, kita takziah sama-sama. Kalau yang ada waktunya, ya kita takziah tuh ke tetangga kita, ya ke rumah duka. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طاش السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحر وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن الفاتحة.